105.9 Line FM, the best low station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience. Well, kita kembali ketemu ya dalam berproses menuju kesejatian diri. Edisi hari ini Kamis tanggal 18 Desember 2008. Setelah bersusah payah, akhirnya produser saya Ben Nevi bisa menghubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Gimana kualitas modulasinya bagus Siwo? Ini mesinnya nggak jalan. Kalau di sini bagus Siwo, bisa terdengar jelas. Oke, secara manual Siwo ya. Nah, oke. Baik Siwo, kita langsung saja terima penelpon pertama ya Siwo ya. Silakan light audience, Anda bisa coba menghubungi saya di 0216332705. Juga Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision channel ID 204 atau juga streaming di www.lightfmjakarta.com. Baik, penelpon pertama kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Dengan Mas Din. Mas Din di mana Mas? Di Bekasi. Di Bekasi. Silakan pertanyaannya Mas. Iya, terima kasih Mas. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Siwo, saya ingin bertanya. Suaranya jauh? Mas Din, suaranya agak sedikit keras Mas Din. Agak jauh katanya. Iya. Saya pernah mendengar dari Ustadz Kakak ya, bahwa setiap aktivitas apapun kalau tanpa disertai basmalah maka dia terputus gitu sih Wo. Yang saya tanyakan apa yang maksud terputus di situ. Kemudian yang kedua, apakah basmalah ini termasuk doa gitu sih Wo. Kayaknya itu saja Wo. Iya baik, terima kasih Mas Din. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Siwo sambil dibuka acara. Iya. Kepada seluruh light audience, beserta seluruh staf dan keluarga besarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sekedar mengingat ulang, saya adalah teman sharing Anda, bukan rujukan, bukan narasumber. Jadi jadikan sekedar tambahan data, tambahan perbandingan, dan pengulangan bagi yang sudah. Saya tidak punya kapasitas apa-apa selain saya merasa sedikit punya kewajiban manakala ada yang membutuhkan untuk sharing, dan saya tidak mampu men-sharingkan sesuatu yang saya belum tahu, sesuatu yang di luar kapasitas kemampuan saya, dan saya hanya duduk sebagai teman sharing, tidak mewakili pihak manapun, apalagi mewakili hal-hal yang sangat serius ya, misalnya, maka jangan dipahami bahwa saya sedang menyuarakan suara kebenaran. Kalaupun itu benar, itu baru sepanjang yang saya pahami, jadi sifatnya masih relatif. Atau dipahami saya sedang menyuarakan Islam. Bukan. Islam itu amat tinggi, amat mulia, dan saya mungkin baru mendapatkan sekian persikan-persikan, itu pun masih relatif kebenarannya. Saya belum berani menyatakan bahwa apa yang saya pahami ini mutlak benar. Islam itu seperti yang saya pahami ini. Saya masih terus dalam berproses untuk memahami kepada yang lebih mendekati kebenaran yang diharapkan oleh sang pemilik Islam itu. Jadi saya tidak dalam kapasitas untuk mewakili pihak manapun, kecuali hanya terbatas sekedar saya bisa men-sharingkan apa yang sudah saya pahami, dan itu tidak mewakili pihak manapun. Jadi kalau ada salahnya, maka itu saya yang salah. Kalau ada kebetulan ada benarnya, bukan karena saya, tapi karena argumentasi yang ada di balik kebenaran yang kebetulan terungkap
bermanfaat di dalam sharing kita ini. Untuk itu maka janganlah tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Ya, karena memang sifatnya belum mutlak, belum pasti, belum absolut, gitu ya. Saya sedang dalam rangka terus memproses diri untuk menuju kepada yang mana yang lebih mendekati yang absolut itu, mana yang lebih mendekati yang hakiki, mana yang lebih mendekati. Ya, dalam rangka melaksanakan tugas penghambaan untuk semakin menyempurnakan diri. Jadi, jangan saya didudukkan di luar kapasitas saya. Ya, ini dalam rangka untuk menghindari kesalahpahaman dan image-image yang kalau kita tidak hati-hati nanti bisa salah posisi. Semoga kita semakin mampu untuk fokus terhadap tujuan hidup kita, dan dengan itu semoga kita kian mudah untuk mampu selalu mewaspadai niat kita agar semakin bermutu, dan dengan itu semoga kita juga kian mampu konsentrasi terhadap tugas kehidupan dan kehambaan kita. Light audience, kita masuk pada kasus pertama yang diangkat oleh Mas Jin di Betawi. Di Bekasi, maaf. Beliau mengungkapkan tadi bahwa setiap aktivitas tanpa basmalah itu akan terputus. Apakah yang dimaksud terputus itu? Kemudian yang kedua, apakah bismillah itu merupakan sebuah doa? Sepanjang yang saya pahami terkait dengan permasalahan ini, basmalah itu yang istilah kalimat itu disebut dengan basmalah. Kalimatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terkait dengan permasalahan aktivitas yang tanpa itu akan terputus, yang saya pahami adalah dia akan terputus dari hubungannya kepada Tuhan. Antara lain yang saya pahami dari butir-butir makna yang dikandung di dalam Bismillah itu, di sana ada samudra makna, tapi antara lain yang saya pahami adalah bahwa pusat motivasi dari apapun aktivitas kita, manakala kita menggunakan basmalah, maka semua berpusat kepada Tuhan. Ada yang menggunakan terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada yang mentranslate dengan atas nama Allah. Jadi bi di sana, bi ismillah. Ada bi, ada ismun, dan ada al-ilah. Nah, terlepas dari tafsir dari ayat ini, tetapi saya tidak relevan untuk masuk di dunia itu. Yang ingin saya sharingkan hanya satu bagian perspektif sesuai kasus yang diangkat, yaitu manakala aktivitas itu tanpa basmalah, dia akan terputus. Sepanjang yang saya tahu ini bersandar dari sebuah riwayat hadis. Nah, beberapa yang saya pahami, mungkin yang terpenting adalah ini terkait dengan masalah niat. Jadi basmalah bukan dalam makna ucapan, jadi orang mengucapkan bismillah atau tidak secara lisan, tetapi basmalah terkait dengan beberapa makna yang terkandung di dalam ucapan itu. Seperti contoh begini, saya akan makan, kemudian saya sebelum memasukkan suapan pertama ke mulut saya,
itu kita sangat dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Idealnya ucapan itu memandu kita agar kondisi dalam kedirian kita, baik kondisi pikiran maupun kondisi spiritual, kondisi semangat dan kondisi motivasi itu terkait dipandu dengan nilai-nilai yang ada di balik ucapan Bismillah itu. Kita ambil saja sebagian yang sangat kecilnya, tapi cukup sangat penting, yaitu bahwa saya makan ini adalah sebuah aktivitas untuk melaksanakan penghambaan kepada Allah. Jadi saya makan itu Bismillah dengan nama Allah atau atas nama Allah. Nah itu nanti kaitannya menjadi banyak. Misalnya begini, saya makan bukan atas nama kenyang atau dengan nama kenyang atau untuk tujuan kenyang. Beda ya, saya makan untuk kenyang dengan saya makan untuk penghambaan kepada Allah. Kalau kita makan hanya untuk kenyang, maka itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau saya makan itu dalam rangka saya melaksanakan tugas kehambaan saya, karena makan itu diperintah oleh Allah. Ya, kita kan diperintah untuk makan. Dan nanti ada syaratnya yang halal dan baik, itu halal dan thayyib. Nah, kalau kita makan itu fokus tujuan kita itu adalah kepada Allah. Kemudian konsentrasi niat kita dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah. Nah, itu berarti bisa dengan ucapan lisan atau tidak. Tetapi yang penting adalah bahwa semangat yang ada pada aktivitas saya makan itu, motivasi yang ada di balik aktivitas saya makan itu terkait kepada Allah. Ya. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu. Jadi di sisi lain saya memahami bahwa Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, itu merupakan formula paling dasar dalam rangka kita melakukan aktivitas apapun. Jadi di sana ada semangat ketuhanan, ada motivasi ketuhanan di sana. Jadi saya memakan Bismillah. Atas nama siapa? Atas nama Allah. Dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Apakah atas nama nafsu saya? Bukan. Apakah dengan nama nafsu saya? Bukan. Apakah atas nama lapar saya? Tidak. Apakah atas nama dengan nama karena saya lapar kemudian saya makan? Tidak. Itu semua secara alami sudah ada kondisi-kondisi yang membentuk, tetapi yang harus dibentuk ya kalau kita lapar kan otomatis membentuk sebuah sikap alami kita ingin makan. Itu siapapun, itu orang beragama ataupun tidak, orang yang bertuhan ataupun tidak, sama. Orang yang lapar maka dia mendorong kita untuk makan. Tetapi agar kita tidak terputus dari Tuhan, dari Allah, nah itu harus kita bentuk. Nah, salah satu formula agar aktivitas kita, dalam hal ini contohnya makan, agar aktivitas kita itu selalu terkait dengan nilai-nilai ketuhanan, maka formulanya adalah dengan Bismillah itu, dengan basmalah itu. Tentu basmalah yang bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kalimat, tetapi yang lebih esensial adalah makna dan semangat serta spirit yang dikandung oleh kalimat itu. Ya meskipun demikian, kepada anak-anak kita yang mungkin belum mengerti maknanya, tapi sekedar kalimat juga bagus kan.
Itu lebih bagus lagi kalau esensi dari nilai yang dikandung oleh basmalah itu juga ada dalam kedirian kita, dalam sikap berpikir kita dan sikap batiniah kita. Nah, itu nanti sangat berbeda antaranya makannya orang yang makan sebagai penghambaan kepada Tuhan dan ada yang makan sekedar makan secara alamiah. Itu sangat berbeda nilainya. Yang satu terhubung kepada Allah, yang satu tidak. Yang satu terhubung kepada hal-hal yang secara alamiah memang sudah terhubung, jadi orang makan itu dia akan kenyang. Kalau makanan yang dimakan itu bergizi akan menunjang kesehatannya dan lain-lain hal. Tapi kalau kita makan dan kita terhubung sebagai seorang penghamba Tuhan, maka di samping nilai-nilai tadi bahwa kita makan akan kenyang dan kalau gizinya baik akan mendukung kesehatan, tapi di situ juga ada nilai-nilai yang jauh lebih penting, yaitu nilai keterhubungan kepada Allah, keterhubungan kepada sumber spiritual, ada keterhubungan kepada sumber kasih sayang, ada keterhubungan dengan sumber pahala, ada keterhubungannya dengan sumber kesempurnaan, sumber keamanan, sumber ketentraman, sumber kebahagiaan, dan lain-lain. Jadi, maka kita kemas dengan kemasan basmalah, makan itu menjadi hal yang sangat indah, sangat luar biasa, dan sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan diri seseorang. Ya, tetapi kalau tidak dikemas dengan formula basmalah itu, ya dia hanya mempunyai akibat-akibat yang alamiah. Tidak ada akibat-akibat yang terkait dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu yang saya pahami dengan maksud terputus itu. Ya, dua orang sama-sama makannya, sama-sama gizinya, tapi akibatnya bisa jauh berbeda. Karena yang satu terkait kepada Allah, yang satu tidak. Yang satu terkait kepada penghambaan kepada Tuhan, yang satu tidak. Ya, itu sangat pentingnya formula basmalah itu. Dan manajemen terhadap niat kita. Basmalah itu satu formula yang termudah menurut saya, tercanggih sekaligus dalam rangka untuk mempermudah manajemen niat, manajemen motivasi, dan waspada terhadap niat, yaitu dengan formula basmalah itu. Ya, itu kurang lebih seputar itu yang bisa saya sharingkan. Jadi setiap aktivitas tanpa basmalah maka dia akan terputus. Aktivitas apapun, sampai aktivitas yang besar, kalau tadi contohnya makan, ya. Tapi bisa sampai kepada aktivitas misalnya mencari jodoh, mencari istri, mencari suami, atau dia sedang melakukan aktivitas ritual tertentu, bahkan misalnya ini musim haji misalnya, sampai kepada aktivitas ritual haji itu kalau tanpa basmalah akan terputus. Nah, kalau basmalah itu fokusnya adalah satu, Tuhan. Nah, selain itu banyak sekali motivasi-motivasi yang sering mengganggu penghambaan kita. Ya misalnya gini, bismi sosial gitu ya. Jadi dia beraktivitas itu demi keterkaitan dengan masalah sosial. Di situ tidak terhubung dengan Tuhan. Bismi apa? Bismi masyarakat, bismi keluarga, bismi suami, bismi istri. Jadi bismi kasih sayang, bismi. Tapi itu semua tidak bisa menghubungkan kepada Allah. Tapi begitu bismillah, bismi Allah, itu semuanya ikut terkait. Ya. Jadi kalau makan itu bismi kenyang, maka tidak terkait kepada Allah. Tapi kalau makan itu bismillah, otomatis kenyang dapat. Nah, itu yang mungkin terkait dengan yang sering kita bahas, bahwa mari kita orientasi ikhtiar, orientasi proses, bukan orientasi hasil. Hasil itu akibat kok, pasti ikut kok.
gitu ya. Nah, yang saya pernah mengalami keterperanjatan pada saat membahas orientasi hasil ini. Ternyata formula bismillah saya itu banyak sekali yang kemudian tergeser kepada target. Ya, jadi saya melakukan sesuatu, motivasinya untuk menggapai target. Sementara target itu saya bikin sendiri. Nah, itu yang kemudian saya dan khususnya saya kepada adik-adik memberikan istilah bahwa kita telah melakukan satu keterpelesetan tanpa kita sadari. Mestinya kita berbuat sesuatu itu dalam rangka bismillah, tapi ini bismi target. Nah, ya target itu macam-macam, nanti ada bismi harga diri, bismi martabat, bismi gender, bismi macam-macam, banyak sekali. Nah, kalau bismillah itu tidak bisa lain. Satu fokusnya, satu tujuannya, satu semangatnya, satu niatnya, satu motivasinya. Apakah itu? Yaitu Allah. Ya, jadi saya minum ya karena saya sebagai seorang hamba yang Allah memerintahkan saya pada kondisi tertentu, saya harus minum. Nah, badan saya yang fisik ini dia punya hak-hak tertentu untuk saya suplai haknya, maka di sana perlu disuplai minum, disuplai gizi-gizi tertentu melalui minum dan makan misalnya, sehingga minum akan menjadi ibadah, makan menjadi ibadah, mencari istri ibadah, mencari suami ibadah. Kalau lebih seperti itu. Jadi semangatnya selalu di sana ada nilai ketuhanan. Ya, kita kan kebetulan bangsa Indonesia yang punya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, lalu kita hidup sebagai bangsa dengan Pancasila, yaitu pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berpolitik dengan politik ketuhanan yang Maha Esa. Mari kita berbudaya, berekonomi, berapresiasi. Ya, kalau mau demo yang berketuhanan yang Maha Esa. Asik dah? Asik gitu. Ya, kayaknya seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah basmalah itu adalah doa? Ini saya memahami bahwa dari kalimat ini di sana ada tersirat bahwa doa itu kalimat, ya. Sering sudah kita bahas bahwa doa itu merupakan kondisi kepribadian seseorang yang mempunyai ketergantungan full kepada Allah. Dia akan meminta apa yang memang dikehendaki oleh Allah. Dia akan memohon apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi doa itu bukan kalimat. Meskipun ada kalimat-kalimat yang mengajarkan kepada kita untuk belajar berdoa. Tapi doa itu sendiri bukan kalimat. Kalimat bisa digunakan sebagai sarana belajar untuk menuju ke makom yang disebut doa itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya saringkan sementara ini. Saya kembalikan kepada Mas Drayum. Iya, baik, terima kasih Siwo. Baik, di line telepon Klaten sudah ada yang sharing lagi bersama Siwo Agus Hidayat. Silakan di 633-2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mbak Mary. Mbak Mary Jakarta. di Jakarta, silakan Mbak. Iya. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi, suaranya jauh. Assalamualaikum Siwo. Iya, waalaikumsalam, masuk. Iya. Pertama, saya mohon kali ini Siwo sudi kiranya mau mengupas kembali tema tentang kematian yang konotasinya amat sangat menakutkan. Bagi saya pribadi, konotasi yang menakutkan tersebut kok menjadi kontraproduktif ya dalam memaknai rahmat Tuhan itu sendiri. Yang kedua, tolong juga Siwo mau menghubungkannya dengan istilah ajalum musamah. Semoga apa yang Siwo paparkan. Dengan apa? Ajalum musamah? Iya. Oke. Semoga apa yang Siwo paparkan bisa membantu saya dan berjuta-juta pendengar di luar sana agar bisa berpikir dengan lebih tertib.
Terima kasih Siwo. Iya baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mary di Jakarta, silakan Siwo. Terima kasih Mbak Mary. Beliau mengangkat tentang mohon diungkapkan keterkaitannya dengan masalah kematian yang sering dipersepsi sebagai sesuatu yang menakutkan, dan itu ada beberapa kontradiktif menurut beliau kalau dikaitkan dengan rahmat Allah. Ya. Kemudian yang kedua tentang ajaran bersama. Saya memulai dari mana ya? Mati. Istilah mati yang terkait dengan pertanyaan Mbak Mary ini, yang saya pahami adalah mati yang istilah lainnya meninggal dunia. Ya. Karena mati itu satu istilah yang bisa dipakai ke banyak masalah. Ya. Sel-sel kita ini setiap hari, setiap saat ya mati, dan kemudian diganti dengan sel-sel baru. Nah, tapi itu kan tidak lazim kita sebut dengan istilah mati sebagaimana istilah yang dimaksudkan oleh Mbak Mary tadi. Jadi saya akan mencoba membatasi dulu. Mati yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan dunia. Ya. Dia pindah ke alam yang lain, ya, alam yang bukan dunia ini. Jadi itu maksudnya mati. Mati adalah meninggal dunia atau meninggalkan dunia, pergi dari dunia ini. Ya. Kalau dilihat dari situ, mati itu sesuatu yang menakutkan atau tidak, sesuatu yang disebut sebagai sebuah duka cita atau bukan. Nah, itu sangat tergantung bagaimana kita memahami tentang apa yang terkait dengan mati ini. Dan itu juga sangat terkait dengan bagaimana cara pandang kita, perspektif kita, bagaimana kita memandang masalah ini. Misalnya begini, saya punya anak, kemudian anak saya meninggalkan dunia ini, anak saya mati. Itu kalau saya melihatnya itu dengan saya, dengan kedirian saya, dengan keinginan saya, dengan egoisme saya, maka akan sangat jauh berbeda manakala saya melihatnya, manakala anak saya mati itu, saya melihatnya dengan kacamata saya sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai hamba yang punya ikatan tauhid kepada Tuhan. Nah, itu akan sangat jauh berbeda. Jadi, satu tentang pemahaman terhadap mati, kedua tentang bagaimana cara pandang kita terhadap mati. Kita memandang itu dengan semangat bismi nafsiyi, bismi diri saya atau bismillah, itu sangat berbeda. Kalau saya memandangnya dengan egoisme saya, maka saya kehilangan dia, saya terputus kasih sayangnya dengan anak saya yang mati itu, saya terpisah dari dia, dan lain-lain. Nah, sehingga timbul istilah duka cita. Tetapi kalau memandangnya sebagai saya seorang hamba Allah, saya yang mempunyai ikatan-ikatan nilai tauhid kepada Allah, pada saat anak saya mati, maka di situ bukan duka cita. Anak saya mendapatkan rahmat sarana kematian dan dia akan meneruskan perjalanannya sehingga dia harus meninggalkan dunia ini.
Ya, apakah saya terpisah dari dia secara jarak materi? Ya, tapi secara spiritual tidak. Apakah dia masih anak saya? Masih. Apakah dia masih ada? Masih. Cuma dia pindah, tidak lagi di dunia ini. Nah, nanti Bapak juga akan menyusul engkau. Tidak tahu kapan. Ya, anak saya itu yang mati itu, dia sudah mendapatkan fasilitas kematian lebih dulu daripada saya. Jadi di situ tidak ada ungkapan duka cita. Duka cita itu ada manakala kita memandangnya secara egois, secara bahwa dia itu anakku dan dia harus terpisah dari aku. Ya. Jadi itu sangat tergantung kepada bagaimana kita mengatur sikap cara pandang kita terhadap mati. Jadi sangat jauh kan bedanya bagaimana kita mensikapi mati. Itu sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang kita. Nah, kemudian juga bagaimana sikap kita terhadap mati itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman kita terhadap mati. Ada yang memahami misalnya begini, mati itu sesuatu akhir dari kisah kehidupan kita. Ya kalau mati disebut sebagai akhir sehingga dia menjadi tidak ada. Wah, jadi banyak sekali itu kerugian kita. Ya, sehingga kita merasa misalnya tadinya punya anak, wah, anak saya tadinya 4, sekarang tinggal 3. Akhirnya begitu kan? Karena dipahami bahwa mati itu akhir dari keberadaan dia. Padahal kan tidak, dia hanya pindah saja. Dia meninggalkan dunia ini, maka mati disebut meninggal dunia kan. Tapi dia masuk ke dunia yang lain. Jadi apakah dia masih anak saya? Masih tetap. Jadi apakah dia kemudian tidak ada? Ada. Apakah dia sudah tidak hidup lagi? Hidup, cuma di alam yang beda. Nah, saya lebih memahami bahwa mati itu merupakan salah satu tahapan dari kehidupan kita, tetapi di sana ada masa transisi penyeberangan dari alam dunia ke alam yang bukan alam dunia. Kita sebut saja alam barzah. Jadi mati itu merupakan perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Untuk mempermudah, saya akan coba mengambil banding bahwa saya dulu pernah ada di alam rahim. Saya sama sekali tahunya dunia saya ya di rahim itu. Kemudian terjadi prahara, yaitu prahara kelahiran. Kemudian saya pergi meninggalkan alam rahim, saya melanjutkan ke alam dunia. Nah, pada saatnya nanti saya juga akan menemukan satu titik tertentu, saya harus meninggalkan alam dunia ini dan saya lahir di alam barzah. Kalau mati kita pahami seperti itu, ya. Nah, apakah bisa kemudian kita kaitkan bahwa kelahiran anak itu menakutkan? Tidak kan? Bagaimana kalau kemudian mati itu kita rubah sedikit istilahnya agar membantu image dan persepsi kita juga berubah tentang mati? Saya sering mengangkat istilahnya mutasi. Nah, kita pernah mutasi dari alam rahim ke alam dunia. Apakah proses perpindahan itu perlu kita takutkan? Kemudian juga ada ada mutasi dari alam dunia ke alam barzah.
apakah proses mutasi ini perlu kita takutkan? Nah, kayaknya yang menjadi menakutkan atau tidak itu bukan prosesnya itu, tetapi misalnya begini, bagaimana seandainya kita berdasarkan data-data kita bisa memprediksi bahwa anak yang akan lahir nanti cacat. Bagaimana kita menunggu kelahiran anak ini? Data-datanya menunjukkan bahwa anak ini terinfeksi penyakit HIV. Oh, ditambah lagi kena gonorrhea, kena lagi herpes. Komplit. Dan dia masih di dalam alam rahim. Tentu karena ulah, bukan karena dirinya, ada sebab luasnya. Nah, yang menakutkan bukan kelahirannya, tetapi apa yang akan terjadi setelah kelahiran. Kalau ternyata anak nanti lahir cacat, lahir sudah membawa HIV, sudah membawa penyakit AIDS, itu yang membuat menakutkan. Jadi bukan pada prosesnya. Nah, kita juga nanti akan lahir ke alam barzah. Yang menakutkan bukan proses matinya itu, tapi yang menakutkan adalah saya akan lahir sebagai apa nanti di sana. Sebagai orang yang punya mata atau tidak, sebagai orang, sebagai manusia, sebagai makhluk yang sehat atau tidak, sebagai makhluk yang cacat atau tidak. Saya membawa penyakit-penyakit ke sana atau tidak. Itu kita bisa prediksi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya kalau semua penyakit-penyakit fisik sih kita nanti tinggal kan. Semua penyakit fisik kita tinggal. Jadi tidak ada penyakit fisik yang kita bawa ke alam barzah. Tapi penyakit-penyakit spiritual, penyakit hati, penyakit rohani, karat-karat spiritual, itu yang akan membentuk jabang bayi saya di alam berikutnya. Jadi bukan matinya yang menjadi permasalahan, tetapi bagaimana keyakinan kita terhadap hal-hal setelah saya berpindah dari dunia ini, setelah saya meninggalkan dunia ini, setelah saya mati. Itu satu. Kedua mungkin begini, kalau kita harus meninggalkan dunia, sementara seluruh harapan saya itu ada di dunia, seluruh ikatan kecintaan, kesenangan saya ada di dunia, seluruh ikatan kasih sayang saya ada di dunia. Jadi semua yang saya cintai semua ada di dunia ini. Tidak mempunyai terminal-terminal tertentu yang kita bisa punya tumpuan harapan di alam sana, di alam barzah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa beratnya. Kita mau berpisah dari yang kita cintai. Berat kan? Saya dulu pernah waktu saya jadi pengantin baru. Ceritanya nggak kayak Mas Brian nih. Pengantin baru saya ini, saya dalam dinas waktu itu saya jadi angkatan laut. Jadi saya terikat oleh dinas. Saya dinas di Surabaya, istri saya ada di Salatiga. Nah, istri saya terikat oleh kewajiban dia. Waktu itu dia masih ada ikatan-ikatan sosial di daerahnya. Saya punya ikatan kerja di Surabaya, sehingga harus berpisah. Oh, itu ceritanya, kalau saya mau pulang, mau menuju yang saya cintai, itu ringan sekali. Semua capek-capek hilang. Oh, semua alasan-alasan yang lain yang bisa ditunda, sudah ditunda. Saya mau pulang dulu, mau menemui kekasih saya. Itu semua menjadi ringan. Perjalanan menjadi enteng, meskipun Surabaya Salatiga itu sangat jauh, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, minimal membutuhkan waktu 7 jam. Itu minimal, itu naik bus cepat sekali itu. Tapi sebaliknya, pada saat saya mau ke Surabaya, meninggalkan yang saya cintai, itu beratnya luar biasa. Ya,
dan capek sekali. Ya, jadi ingin menuju kepada yang dicintai itu semuanya menjadi ringan. Tapi ingin meninggalkan yang dicintai itu semuanya menjadi berat. Kalau kita kerja kepada sesuatu pekerjaan yang kita mempunyai nilai ikatan kecintaan kepada pekerjaan kita itu, kerja akan menjadi sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat enjoy, sehingga menjadi hobi. Sesuatu yang saya cintai itu namanya hobi. Nah, bahasa populernya hobi. Sesuatu kalau sudah menjadi hobi, tidak ada yang berat, semuanya ringan. Ya. Jadi luar biasa yang namanya ikatan kecintaan. Nah, kalau semua ikatan kecintaan itu ada di dunia ini dan saya harus meninggalkan dunia ini, ya pasti berat banget. Itu yang menjadi berat, bukan proses matinya, bukan nilai atau ini tadi momen kematiannya yang perlu ditakutkan. Tapi yang perlu ditakutkan adalah apakah saya sudah siap untuk meninggalkan dunia ini dengan apapun keadaannya. Nah, semakin saya terikat kecintaan kepada dunia, maka semakin saya tidak siap dengan mati. Tapi semakin saya terikat kecintaan saya dengan alam barzah, karena di barzah itu saya punya harapan-harapan pasti begini dan begitu. Ya, sudah terbangun satu harapan-harapan, sehingga di sana ada pos-pos kecintaan tertentu. Mati itu ditunggu-tunggu. Ya, saya sangat menunggu kapan hari Jumat, hari Sabtu, agar saya segera bisa pulang, agar saya bisa segera mutasi dari Surabaya ke Salatiga. Karena ikatan kecintaan saya ada di Salatiga. Ya, jadi momen kembali dan mutasi, kembali saya salah, momen mutasi dari Surabaya ke Salatiga itu saya tunggu-tunggu. Kapan datangnya weekend hari Sabtu? Karena dengan momen itulah saya bisa dekat dengan yang saya cintai. Itu kalau kita mutasi menuju sesuatu yang kita cintai. Tapi kalau kita mutasi menuju sesuatu yang kita tidak tahu, tidak punya harapan, tidak punya keyakinan, tidak punya pos-pos tertentu yang mempunyai ikatan dengan saya, tapi saya justru dengan mutasi itu meninggalkan ikatan-ikatan kecintaan saya. Itu berat sekali kan. Ya bayangkan kalau kita misalnya, kita contohkan saja bahwa yang kita cintai itu keluarga kita. Keluarga kita ada di Jakarta, dinas kerja di Jakarta. Tiba-tiba ada surat perintah mutasi ke Irian Jaya misalnya, mutasi ke mana ya, mutasi ke ya daerah-daerah yang jauh misalnya. Itu kan berat kan. Kita dimutasi itu berat. Jadi yang menakutkan bukan mutasinya itu, tetapi hal-hal merupakan konsekuensi dari adanya mutasi itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menambah data. Nah, mutasi kalau itu dikaitkan dengan mati itu adalah salah satu fasilitas penyempurnaan manusia, sebagaimana nilai kelahiran itu menyempurnakan makhluk yang tadinya di alam rahim kemudian dipindah ke alam dunia. Mati itu juga salah satu fasilitas sebagai proses penyempurnaan dari makhluk yang ada di alam dunia ke alam barzah. Jadi kematian itu salah satu fasilitas. Tanpa fasilitas itu kita tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi jaban bayi itu yang ada di alam rahim itu embrio yang di alam rahim, dia tidak akan bisa mendapatkan rahmat-rahmat dunia kalau dia tidak mengalami dulu mutasi dari alam rahim ke alam dunia.
Ya, sepanjang dia di alam rahim, ya dia akan dapat rahmat, tapi rahmat yang sesuai relevan dengan alamnya, yaitu alam rahim. Untuk mendapatkan rahmat dunia, dia harus mutasi dulu. Dia harus lahir dari alam rahim ke alam dunia. Dia harus meninggalkan alam rahim untuk lahir ke alam dunia. Maka lahir itu merupakan pintu fasilitas agar kita bisa mendapatkan rahmat yang lain, yaitu rahmat yang terkait dengan rahmat dunia. Begitu pula, tanpa proses kematian, kita tidak akan bisa menerima rahmat-rahmat yang sifatnya barzakhi, rahmat-rahmat ukhrawiyat. Sehingga mati itu merupakan salah satu pintu, salah satu jembatan, salah satu masa transisi yang hanya dengan itu kita akan bisa menerima rahmat-rahmat yang lain. Jadi mati itu sesuatu fasilitas. Jadi mati itu rahmat, bukan azab. Mati itu salah satu fasilitas. Kalau dia berfungsi sebagai fasilitas, kenapa takut? Ya, jadi takut atau tidaknya terhadap mati itu sangat tergantung kepada bagaimana kita memahami mati dan bagaimana kita memandang dan mensikapi mati itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua ada tentang ajal musamma. Kalau ajal musamma itu dikaitkan dengan mati, maka yang saya pahami begini. Mati, kalau saya mati di hari Senin dengan mati di hari Selasa, pasti masing-masing punya akibat yang berbeda. Pasti masing-masing punya nilai kematian yang berbeda. Itu kalau dikaitkan dengan waktu. Kemudian dikaitkan dengan sebab. Kalau saya mati dengan sebab saya minum minum baygon atau saya mati gantung diri, dengan saya mati dibunuh orang atau saya mati karena kecelakaan, itu masing-masing mempunyai nilai yang berbeda. Karena nilai-nilai sebab yang berbeda, maka akibatnya juga akan berbeda. Kita, sepanjang yang saya tahu, kita dipandu oleh ajaran-ajaran agama agar kita husnul khotimah, kita mendapatkan ending duniawi ini dengan baik, atau istilahnya kita mati yang baik. Nah, mati yang baik itu yang mana? Nah, kita diberi itu panduan-panduan. Jangan kita melakukan maksiat. Kalau pas maksiat itu pas saatnya kita mutasi, maka mutasi itu menjadi mutasi yang tidak baik. Tapi kalau kita pas kedatangan sebab mati itu pas kita sedang menghamba Allah, itu berarti kita matinya dalam kondisi kematian yang baik. Nah, kita dipandu agar kita jangan mendapatkan mati pada kondisi yang tidak baik. Nah, mati berarti kita bisa memilih mau mati pada kondisi yang baik atau mati pada kondisi yang tidak baik. Mati yang bermutu atau mati yang tidak bermutu. Mati yang bermutu adalah matinya seseorang pada saat dia dalam posisi penghambaannya kepada Allah. Mati yang tidak bermutu yaitu datangnya kematian pada seseorang sementara orang itu tidak sedang dalam jalur penghambaannya kepada Allah. Ya, mungkin dia sedang dalam jalur egoismenya sendiri atau dalam jalur ya macam-macam. Nah, kalau orang sedang fokus tujuan hidupnya benar, yaitu Tuhan Allah, kemudian kewaspadaan niat terhadap apa yang sedang dia lakukan itu benar, niatnya dengan formula basmalah tadi, kemudian dia sedang konsentrasi terhadap tugasnya, jadi dia sedang melaksanakan tugasnya seorang istri apa, tugasnya seorang suami apa, tugasnya seorang anak, tugasnya seorang tua, tugas seseorang yang sedang memenuhi janji misalnya,
tapi dengan tujuan dan niat yang benar. Pada saat itu dia mati, maka dia mati cara mati yang baik. Dia mati atau di jalan Allah. Nah, itu mati yang bermutu. Kita kan berarti bisa memilih mati kan? Saya memilih mati yang mana? Mati bisa datang setiap saat. Agar kita bisa memilih